Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam kembali hadir di tengah-tengah Anda bersama keluarga untuk Anda nikmati malam hari ini. Renungan malam dengan tema tanggung jawab setiap individu bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan malam ini saya Yohan hadir menemani malam Anda. Selain Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih dahsyat dari kekekalan. Kekekalan menunjuk sebuah masa yang tidak berdurasi. Dunia yang akan datang nanti adalah sebuah negeri yang berdurasi kekal. Satu hal yang menarik adalah ternyata suku-suku bangsa di dunia memiliki keyakinan bahwa di balik kehidupan di dunia ini masih ada kesadaran atau kehidupan selanjutnya. Ini sebuah konsep universal. Walau konsep-konsep mereka agak kacau, bahkan kacau sama sekali. Namun demikian, dari tradisi mereka nampak keyakinan adanya kehidupan di balik kematian. Rupanya manusia memiliki nurani yang bisa menyadari dan menghayati realitas kekekalan ini walau mereka tidak mengenal kebenaran Alkitab. Dalam hal ini pada dasarnya ada prinsipnya manusia adalah makhluk kekal. Kekekalan ini dahsyat dan mestinya menggetarkan kita sampai bisa menggiring kita kepada perasaan krisis. Orang yang mempercayai fakta kekekalan pasti berusaha untuk berdamai dengan Tuhan guna persiapan untuk kehidupan kekalnya. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum sepenuhnya meyakini adanya kekekalan. Realitas kekekalan inilah yang seharusnya membuat manusia menjadi gentar menghadapi hidup ini. Kegentarannya mendorong manusia berlindung kepada Tuhan. Berlindung bukan karena masalah-masalah fana dunia. Kegentaran tersebut berangkat dari kesadaran bahwa pertaruhan hidup ini sangat mahal. Kalau orang main judi dengan taruhan kecil, maka perjudian tersebut tidak beresiko. Tetapi kalau taruhannya tinggi, maka perjudian tersebut tidak beresiko. Tetapi kalau taruhannya tinggi, maka permainan tersebut menjadi sangat beresiko. Hidup ini memuat pertaruhan yang sangat tinggi, yaitu kekekalan, surga kekal, atau neraka kekal. Hal ini sungguh-sungguh menggetarkan. Tuhan mengajar orang percaya untuk memiliki kegentaran terhadap kenyataan ini. Kenyataan adanya kebinasaan. Supaya sejak hidup di bumi, orang percaya sudah mempersiapkan diri menghadapi kekekalan sedini mungkin. Dengan keberadaannya sebagai makhluk kekal, manusia harus bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan-keputusannya. Kehidupan ini benar-benar sebuah keadaan yang beresiko tinggi, sebab manusia diperhadapkan kepada surga kekal atau neraka kekal. Dengan kesadaran terhadap fakta ini, maka seseorang lebih berhati-hati dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Dengan memahami hal ini, maka seseorang cenderung tidak menjadi ceroboh. Nasib kekal manusia adalah pilihan dan tanggung jawab setiap individu. Setiap orang harus menetapkan apakah dirinya akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan atau terbuang dalam hadiratnya selama-lamanya di kegelapan abadi.
Bagaimanapun setiap orang harus memilih dan menentukan nasib kekalnya. Orang yang mengabaikan fakta ini adalah orang-orang bodoh yang tidak berakal. Sesungguhnya sejak hidup di dunia ini sudah nampak gejala-gejala seseorang akan beroleh kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Dari keputusan, pilihan, dan tindakan hidup seseorang nampak apakah ia menuju kerajaan terang atau kerajaan kegelapan yang kekal. Dengan demikian, harus diterima bahwa hidup ini tidak bertepi. Kehidupan yang tidak bertepi adalah realitas yang sangat dahsyat dan benar-benar menggetarkan. Kalau kita melihat berkat kekekalan, apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan hari ini tidak ada artinya. Anugerah keselamatan luar biasa besarnya. Dia mengampuni dan menghapus kesalahan kita. Dia menyediakan Roh Kudus atau mau bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita rela memberi diri untuk diproses itu karena kita makhluk kekal. Sangat mengerikan kalau kita sampai tidak mendapatkan bagian dalam kekekalan. Satu-satunya sumber yang kita percayai adalah Alkitab. Persepsi manusia yang tidak mengenal kebenaran jangan kita percayai, jangan kita ikuti. Rata-rata manusia di sekitar kita itu tidak menghayati kekekalan. Manusia bicara surga dan neraka, betul. Pendeta juga bisa bicara surga dan neraka, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya ada kekekalan. Hidup ini memang misteri. Bukan hanya yang tidak kelihatan. Yang kelihatan pun penuh rahasia dan misteri yang mengagumkan, yang harus dikupas, diinovasi. Tidak usah yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja penuh misteri. Kekekalan adalah misteri kehidupan yang harus dipercayai. Sebab Tuhan mengatakan demikian. Makanya kalau kita bisa menghayati kekekalan ini, kita bisa menjadi gentar menghadapi hidup. Gentarnya bukan karena sekarang sulit cari nafkah, ada wabah atau bencana. Gentarnya adalah karena kita menyongsong kekekalan kita sedang menapaki kekekalan. Apakah ada di api kekal atau dalam kemuliaan kekal? Nasib kekal manusia adalah pilihan dan tanggung jawab setiap individu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Mari kita berjuang. Kita berjuang terus untuk setia di dalam Tuhan sampai kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.